Mau sampai hari kiamat pun dicari hadis riwayat Imam Bukhari yang menyatakan bahwa imam atau pemimpin disunnahkan membeli hewan kurban melalui baitul mal atau kas negara tidak akan pernah ditemukan. Pajak rakyat jadi pahala elek. Lu semua ya. Giliran gini aja lu pada bawa nama Nabi lu. Kurban presiden dalam hal ini tidak sah atau minimal bermasalah. Di Malaysia Islam itu dijaga dengan 4. Terima kasih kepada BMX kita. Kali ini berjayalah BMX kita memberi ekor lembu kepada keadilan Latih. Anwar Ibrahim bagi lembu 260 ekor ke Parlimen Permatang Pau. Anwar Ibrahim tahu. Tak ada makan rasuah, tak ada sakau, tak ada apa. Hanya fikir rakyat, rakyat dan rakyat saja. Malu geng kepada negara jiran Malaysia. Presiden Indonesia berkorban tidak syah karena menggunakan duit rakyat pajak. Miris sekali geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan menyaksikan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan menyaksikan sebuah video tentang pasal kurban Prabowo geng, yang menggunakan uang rakyat ataupun uang pajak rakyat ya geng ya. Namun geng, yang lebih peliknya geng, di sini MUI ataupun seperti Menteri Agama Indonesia ataupun Kementerian Indonesia Agama Islam kayak gitu ya geng ya, mensetujui itu geng. Ini katanya negara Islam, katanya seperti itu geng. Astagfirullahaladzim pak, dalil dari mana, dapat dari mana pak? Waduh, jangan membuat malu Pak Islam kita di internasional ataupun di negara, kepada negara jiran-jiran kita Pak. Wah ya Allah ya Rabbi, gak habis pikir ikinya geng. Kok ada negara macam Indonesia ini ya geng, ya, pemimpinnya dan juga para ulama-ulamanya. Astagfirullahaladzim, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa bukan? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa boleh, silahkan komen di bawah, janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya, let's go. MUI bilang Prabowo itu sah beli sapi kurban pakai APBN. Aduh, Pak, menyamakan istilah presiden dengan imam atau khalifah itu aja udah nggak betul. Apalagi sampai maksain istilah APBN mau disama-samain sama istilah Baitul Mal, itu juga lebih nggak betul. Itulah, kemarin ada yang coba untuk memperjuangkan syariat Islam secara kafah, mengenalkan istilah-istilah Islam untuk diterapkan, tapi dibubarin, tapi dikriminalisasi, dibilanglah ormas yang nggak bener. Sekarang butuh juga kan. Tapi ini sebenarnya mau pakai demokrasi atau sistem Islam? Kok istilahnya aja yang dipakai, tapi aplikasinya kok nggak dipakai? Kalau mau demokrasi aja ya udah. Tapi kalau mau Islam ya total dong, jangan istilahnya aja dong. Teorinya jangan teorinya doang, prakteknya juga dong. Harus sempurna dong Pak, jangan labil lah. Ya kan, mau pakai apa nih, demokrasi atau Islam? Tapi coba dulu, itu hadis Bukhari nomor berapa sih? Cak kasih tau dulu. Aku bodoh soalnya nggak tahu. Mau sampai hari kiamat pun dicari hadis riwayat Imam Bukhari yang menyatakan bahwa imam atau pemimpin disunnahkan membeli hewan kurban melalui baitul mal atau kas negara tidak akan pernah ditemukan. Mau hadis riwayat lain selain Imam Bukhari tetap tidak ada. Mau hadis sahih, mutawatir, hasan hingga daif atau lemah. Tapi kalau hadis maudhu' atau hadis palsu mungkin saja ada. Maka pernyataan Ketua MUI Kiai Haji Asrarun Ni'am Soleh yang membawa-bawa hadis riwayat Imam Bukhari yang tidak pernah ada itu hanya dalih pembenaran dan bisa jadi politis. Yang ada hadis yang menceritakan Nabi Muhammad SAW membagikan hewan kurban kepada para sahabatnya tanpa ada satu kata pun yang menyebutkan baitul mal. Hadis nomor 5547 dari Sahih Al-Bukhari yang berbunyi, An Uqbata bin Amir Al-Juhani qala qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi dhahaya fasarat li Uqbata jaza'atun faqultu ya Rasulullah sarat li jaza'atun qala dhahha biha
Sampai sini paham ya, tidak ada teks eksplisit di hadis tadi yang menyebut Baitul Mal. Dan beberapa ratus kemudian, ada beberapa ulama yang cerdas dan soleh memahami secara asumsi, dugaan hewan-hewan kurban yang dibagikan itu berasal dari Baitul Mal. Tapi sekali lagi ini asumsi untuk menjelaskan latar belakang peristiwa historis. Dalam studi hadis disebut asbabul wurud. Dan hal tadi yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW membagi-bagikan hewan kurban kepada para sahabatnya berasal dari Baitul Mal adalah pendapat ahli fikih, bukan hadis, apalagi hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ironisnya di era modern asumsi fikih itu kerap ditelan mentah-mentah tanpa nalar kritis, lalu direduksi menjadi alat pembenaran justifikasi politik anggaran. Kita menyaksikan paradoks yang mengusik rasa keadilan. Para pejabat dan elit yang secara finansial sangat mapan justru berkurban menggunakan fasilitas anggaran negara. Nabi Muhammad SAW membagikan hewan justru agar para sahabat yang miskin dapat merasakan ibadah kurban. Hari ini logika itu dicungkir balikkan. Anggaran negara yang seharusnya untuk rakyat miskin justru dinikmati elit untuk panggung seremonial mereka. Menggunakan uang rakyat demi kurban personal para penguasa bukan hanya menabrak asas akuntabilitas keuangan, tetapi juga mencederai substansi kurban itu sendiri. Kurban adalah tentang pengorbanan ego dan harta pribadi, bukan mengorbankan hak publik dan uang rakyat demi pencitraan politik belaka. Ini bukan tentang kurban yang disyariatkan, tapi uang rakyat, uang APBN yang menjadi korban. Nabi Muhammad SAW, Imam Al-Bukhari dan para ulama klasik yang mulia terbebas dari pembenaran kotor dan politis. Pajak rakyat jadi pahala elek. Tahan lu semua ya. Giliran gini aja lu pada bawa nama Nabi lu. MUI bilang bahwa presiden boleh berkurban menggunakan duit rakyat. Boleh katanya. Dan itu didukung dalil yang sangat kuat. Oke boleh. Baik. Gak masalah ya. Kalau emang ada dalilnya, berhubung gue tolol nih, gue gak tahu nih ya. Boleh. Oke. Pemimpin boleh menggunakan duit rakyat untuk berkurban. Pertanyaannya, itu kan untuk pemimpin Islam ya? Pemimpin Muslim nih. Jadi negara ini udah jadi negara Islam nih Bapak. Boleh kalau begitu ya. Ditunggu ya Bapak ya, bahwa negara ini sesuai negara Islam bebas pajak Bapak ya. Kesehatan gratis Bapak untuk semuanya, ditanggung negara, nggak pakai patungan Bapak. Oke, ditunggu bahwa sekolah-sekolah gratis tanpa jenjang, tanpa kartu ya Bapak ya. Oke, ditunggu hukuman mati untuk para koruptor Bapak, karena itu dalam hukum Islam ya itu hukumannya. Iya, ya. Negara Islam nih kan mendadak jadi pemimpin Islam nih. Giliran gini aja lu pada bawa nama Nabi lu. Hah? Pemilu lu bawa nama Nabi, sumpah lu tuh jabat bawa nama-nama Nabi, bawa nama Tuhan lu. Kurban presiden dalam hal ini tidak sah atau minimal bermasalah. Di antara hujah yang disampaikan oleh pendapat yang kedua ini adalah yang pertama, tidak ditemukan adanya dalil dalam Sahih Bukhari yang menyatakan secara tegas bolehnya penguasa menggunakan dana Baitul Mal untuk berkurban. Dalam Malu geng kepada negara jiran Malaysia. Presiden Indonesia berkorban tidak syah karena menggunakan duit rakyat. Pajak. Miris sekali geng. Kenapa Islam di Indonesia seperti ini ya Allah? Aduh, kok malah MUI menyatakan itu sah. Pak, itu bukan berkorban Pak. Kalau duit rakyat ini dipakai untuk nama kepentingan pribadi. Kayak gitu Pak. Ya Allah ya Rabbi. Kalau seperti ini, kalau sudah terdesak itu bawa-bawa Nabi. Aduh, gimana ya pemimpin Islam di Indonesia ini dibayar berapa? Kayak gitu supaya membela presiden kita. Kayak gitu geng. Padahal itu sudah salah jelas-jelas. Sudah jalan sama orang-orang pintar ini. Kalau ikinya gak pintar tentang hadis, tentang apa yang gak pintar. Orang-orang ini yang pintar kayak itu ya Pak ya. Gak usah Pak, gak usah meninggikan, gak usah memamerkan bahwasannya Indonesia pemimpinnya bisa nih, negara lain tidak bisa seperti itu. Gak usah seperti itu Pak. Cukup diam saja, perbaiki masyarakat kita. Geng, ikinya akan meresam beberapa video lagi geng. Simak sampai akhir geng. Oke, let's go. Di Malaysia Islam itu dijaga dengan 4. Berapa yang menjaga Islam di Malaysia? Yang pertama, dasarnya Islam, negaranya dasarnya Islam. Yang kedua, ada rajanya, sultan. Yang ketiga, ada muftinya. Yang keempat, ada lembaga negara khusus agama Islam namanya JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. Di Indonesia keempat-empat ini nggak ada. Dasar negara kita Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.
Yang kedua, sultannya sudah nggak ada, nggak berkuasa, karena kita pakai sistem presiden. Karena sultan tidak ada, mufti tidak ada, dan tidak ada lembaga negara khusus mengurus agama Islam, nggak ada. Masya Allah. Ini berkorban ya gengnya Datuk Sri Anwar Ibrahim ya geng ya, untuk masyarakat. Selamat sejahtera, salam reformasi, salam madani. Saya Ketua Cabang Lapis Keadilan. So hari ini saya berasa bangga sebab saya berada di kawasan Kampung Merah, Kampung Payu Merah. So hari ini kita telah pun selesai program kurban untuk umat Islam. Saya juga berterima kasih kepada PMX kita. Kali ini berjayalah PMX kita memberi upaya ekor lembu kepada Keadilan Lapis. So daripada ini saya berucap dengan juga AJK tempatan dan juga para keadilan MK dan juga cabang. Sekalian terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya selaku AJK Keadilan Lapis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada PMX kita kerana telah menyumbangkan 4 ekor lembu kepada warga Lapis di kawasan Kampung Payu Merah Lama. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Cabang kita, Datuk Ravi Sangkar, kerana telah menjayakan program ini dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What up guys? Anwar Ibrahim bagi lembu 260 ekor ke Parlimen Permatang Pau. Puak-puak kedekut. Tak bagi apa. Harapkan sekilo daging agihan. Nak sembang lebih. Alahai, B40 tersakiti hati kau. Aku kelakar tengok setengah pihak bila pemimpin mereka bagi ratusan lembu korban dulu, semua diam. Tepuk tangan, kononnya prihatin rakyat. Bila PMX, nama Anwar Ibrahim, buat benda yang sama untuk masjid, surau dan golongan memerlukan, tiba-tiba jadi isu negara. Sampai semua mainkan, especially pembangkang, macam kena rasuh hantu. Hakikatnya, bukan lembu yang mereka marah tau. Mereka marah sebab yang memberi tu Anwar Ibrahim. Nama yang cukup untuk membuat pembangkang tercerit. Kalau benar korang nak bercakap soal integriti, bawa bukti. Salah guna dana atau penyelewengan. Jangan jadikan ibadah korban yang mulia ni sebagai modal politik murahan. Rakyat dah muak dengan perangai standard berganda ni. Bila geng sendiri buat dipanggil kebajikan. Bila lawan buat dipanggil propaganda. Hamlau soyabin korang ni. Lagi lucu, ada yang pura-pura terkejut dengan jumlah lembu korban, sedangkan zaman PM terdahulu pernah sampai ratusan ekor setiap tahun. Masa tu senyap, membisu, gentil punai. Hari ini tiba-tiba jadi jago moral. Korban ni akhirnya sampai kepada masyarakat, fakir miskin, masjid dan surau. Yang sibuk menyalak di media sosial pula biasanya bukan penerima pun, cuma penunggang kebencian politik yang tak boleh terima hakikat PMX masih mendapat sokongan akar umbi dan majoriti rakyat Malaysia. Kau tahu tak? Tosah sembang lebih, Tosah sembang lebih. Ada bukti bawa mai. Ini Anwar Ibrahim tau. Tak ada makan rasuah, tak ada sakau, tak ada apa. Hanya fikir rakyat, rakyat dan rakyat saja. Mungkin ya geng ya, Presiden kita Prabowo Subianto itu gengsi geng kepada negara jirannya. Kayak gitu ya geng ya, makanya dia rela berkorban sebanyak 1098 ekor lembu geng. Biar tidak kalah lah sama PMX Malaysia. Yang Malaysia kan cuma 280. Kalah lah dengan Malaysia. Kalah lah dengan Indonesia. PMX ni apalah, tak macam Indonesia. Tapi PMF pakai uang betul, sedangkan presiden pakai uang pajak rakyat. Malulah, siapa yang malu? Aduh ya Allah, ya Rabbi. Gak terlintas dari pikiran Iki, geng. Prabowo menggunakan uang pajak. Sampai sekarang tidak bisa tidur, gengnya, geng. Beneran, tidur tak nyenyak. Kayak gitu, geng. Uang APBN sepatutnya buat bangun jalan
Jalan di tempat ikinya banyak yang rusak loh. Kenapa Pak tak dibangun itu Amin? Malah berkorban membawa nama-nama. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sudah itu gak sampai tempat ikinya lagi dagingnya. 1.000 loh, banyak itu loh, 1.000 banyak. Kalau setiap masjid bagi satu-satu lah cukup lah, kayak gitu ya gengnya. Ini nggak ada di tempat ikinya geng, nggak sampai. Aduh, terlalu lah Prabowo ini memang. Prabowo. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ikinya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, dan share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.